Ya, sosok yang satu ini adalah di sini. Ya. Saya sudah menggunakan pakaian ya, yang identik nantinya yang akan digunakan oleh Presiden Republik Indonesia berikutnya. Dia memiliki ras Cina, tetapi dia tidak mau dipanggil Cina. Sudah hampir pasti, nanti PDIP ini pasti akan calonkan Ganjar Pranowo di 2024 nanti. Maka akan terjadi Pilpres dengan calon terkuat Pak Prabowo. Ya. Yang pertama, sosok ini berdarah Jawa. Bukan hanya sukunya, tapi juga darahnya yang mengalir, ya, kelahiran dari Pulau Jawa. Berkulit putih, ya, bertubuh gempal, ya, dan berbudi luhur. Dan saat ini beliau berprestasi. Ya. Pro dan kontra pasti ada. Sosok yang kedua, laki-laki berkulit sawo matang, ya, bertubuh fisik proporsional, tinggi. Ya. Untuk standar Indonesia, ya, tubuhnya, fisiknya terbilang tinggi, ya, dan asli berdarah Jawa. Yang ketiga, sosok yang ketiga ini sama, ya, berdarah Jawa, ya, tingginya lebih kurang 165 cm, berkulit putih, ya, bertubuh gempal, berdarah Jawa Sunda. Sosok yang keempat, berkulit sawo matang, ya, postur tubuh tinggi, ya, tinggi, sama dengan sosok yang kedua, berkulit sawo matang, ya, bertubuh tinggi, ya, tidak standar Indonesia pada rata-ratanya, ya, berwibawa, ya, dan mempunyai keinginan, kemauan yang sangat besar untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, ya, dan asli berdarah Jawa. Yang terakhir, brother and sister, sosok berikutnya laki-laki masih, ya, bertubuh besar, tegap, ya, gempal, berkulit kuning langsat, ya, berasal dari backgroundnya, bahkan garis keluarganya militer. Ya. Sosok yang satu ini juga sangat dikenal oleh banyak masyarakat di luar sana, ya, sama dengan 4 sosok yang lainnya. Saya mencoba memilah dan memilih di antara 5 ini, ya, yang akan maju. 2 terakhir dari 2 sosok tersebut, ya, mereka mempunyai fisik tubuh yang sama tingginya, ya, sama tingginya, ya. Yang satu berkulit putih, ya, bertubuh gempal. Yang satu berkulit kuning langsat, bertubuh gempal. Ya. 2 terakhir yang akan maju
kepemilihan Presiden Republik Indonesia dengan suara terbanyak. Dua kandidat tersebut di sebelah kiri, ya, saya lihat menggunakan pakaian jauh nanti di saat dua besar menggunakan kemeja putih. Ya. Di sebelah kanan saya melihat sosok yang satu ini menggunakan kemeja berwarna krem, ya, putih dan krem. Yang satu asli berdarah Jawa, yang satu pun sama berdarah Jawa, namun campuran. Ya. Jadi sosok yang kedua berdarah campuran dan sosok yang pertama asli 100% berdarah Jawa. Dua sosok ini yang akan menjadi presiden, yang akan maju ke babak terakhir sebagai Presiden Republik Indonesia dan tinggal menunggu hasil suara terbanyak di antara mereka berdua. Periode sebelumnya, Bapak Joko Widodo lebih kurang memenangkan suara sebanyak 55%, 55,sekian%. Ya. Lalu kandidat berikutnya Bapak Prabowo Subianto ya lebih kurang di 45 sampai di 47%. Mengumpulkan suara masyarakat Indonesia. Nah, ini yang akan terjadi di antara dua kandidat tersebut. Nanti di pemilihan presiden berikutnya mereka hanya beda tipis suaranya, ya. Lalu, brother and sister, di antara dua kandidat tersebut saya melihat ada satu sosok yang akhirnya maju, terpilih, suara terbanyak, ya, dipilih langsung oleh masyarakat Indonesia dan menjadi Presiden Republik Indonesia di periode berikutnya. Ya. Sosok yang satu ini adalah di sini. Saya sudah menggunakan pakaian yang identik nantinya yang akan digunakan oleh Presiden Republik Indonesia berikutnya di periode berikutnya. Ya. Kalian bisa melihat, ya, dari pakaian yang saya gunakan inilah yang saya berikan tanda, ya, yang akan digunakan oleh Presiden Republik Indonesia di periode berikutnya untuk Indonesia maju. Dia memiliki ras Cina, tetapi dia tidak mau dipanggil Cina. Tapi saya nggak tahu namanya. Oke, siap. Sudah bisa ditangkap. Siapa? Ada sudah. Dia orang Cina tetapi tidak mau dipanggil Cina. Dan orang juga jarang yang tahu bahwa dia keturunan Cina. Apakah yang rambut putih? Bukan. Ada yang jelas. Oh, Ngerti aku. sip. Itu kalau tahu saya. Iya. Ini hanya cukup Geng. Maka sudah hampir pasti nanti PDIP ini pasti akan calonkan Ganjar Pranowo di 2024 nanti. Tidak ada namanya istana yang berlawanan dengan Bu Mega. Tidak ada namanya Mbak Puan yang pasti diajukan sama Bu Mega karena dia adalah anak keturunannya. Saya pikir Mbak Puan memang disimpan, tapi untuk saatnya nanti Mbak Puan sepertinya harus menjalani peran antagonis agar Ganjar Pranowo ini bisa protagonis. Karena seperti kita ketahui, Ganjar Pranowo memiliki masa lalu yang sangat masih mungkin untuk diserang di sini. Dan strategi ini ternyata berhasil. Orang yang dizolimi adalah orang yang paling disayang di Indonesia ini. Maka dengan hal ini mungkin akan gamblang dan terang benderang 2024 nanti PDIP akan mencalonkan siapa. Nah, yang menarik adalah jika ini adalah sebuah drama,
Jika ini adalah sebuah ikatan cinta, maka siapakah sutradara yang sebenarnya? Tentu saja ini adalah orang atau pihak yang mengetahui ini semua dan membiarkan ini terjadi, tapi seakan-akan tidak ada di situ dan mengontrol dari jarak jauh. Ataukah jangan-jangan setelah 10 tahun militer tidak berkuasa, mereka ada di balik ini? Menurut kalian siapa yang jadi sutradaranya? Menurut kalian apakah analisa saya ini betul atau hanyalah ramalan yang palsu belaka? Tuliskan pendapat. Usah ya, dengan melihat segala hal yang terjadi di Indonesia, Mbah meyakini kalau tidak ada perpanjangan 3 periode dari Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin, maka akan terjadi pilpres dengan calon terkuat Pak Prabowo. Ya, jadi Mbah boleh mengatakan dengan sedikit yakin atau banyak yakin gitu, yang akan menjadi presiden Indonesia tahun 2024 adalah Bapak Prabowo Subianto. Itu teman-teman. Karena apa? Kita berbicara yang logik dulu. Tanda tangan atau agreement atau persetujuan di dalam politik menjadi dari yang tadinya musuh menjadi kawan, yang tadinya kontra menjadi pro. Itu bukan tanda tangan gratis, Mas. Bukan agreement gratis, Mas. Oke? Bukan semata-mata sebuah persetujuan yang cuma-cuma. Di dalam politik Indonesia masih sangat fokus terhadap tokoisme. Sopo sing bicara, sopo sing anu dan sebagainya. Terlepas dari itu, ada pun nama-nama muda yang kalian sudah sering dengar, bahkan nama-nama muda yang sudah sangat layak sekali menurut survei dan sebagainya. Buat Mbak Mijan, biarkan mereka nanti bertanding di episode yang akan datang. Karena Mbak merasa ini sebuah pengkondisian yang sangat apik, sebuah pengkondisian yang sangat cantik yang sudah dibina sekian lama.